Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang hari ini membersamai majelis taklim Qalbun Salim. Kembali kita membahas tentang beberapa hal seputar masalah Ramadan, terutama bagian kesalahan-kesalahan di seputar Ramadan. Dan insya Allah di kesempatan ini kita akan membahas tentang hadis-hadis dhaif. Bahkan di sana ada yang palsu berkaitan dengan bulan Ramadan. Baik. Sebelum kita membicarakan tentang apa saja hadis-hadis dhaif dan hadis palsu tentang bulan Ramadan, terlebih dahulu kita akan membicarakan tentang apa hukum orang menyebarkan hadis dhaif. Salah satu di antara manusia yang kita akui bahwa sabda beliau, perkataan beliau jadi dalil adalah Nabi Muhammad SAW. Dan hanya satu orang ini. Sebagaimana yang dinyatakan oleh para ulama seperti yang disampaikan oleh Imam Malik, kullu qaulin yuqbalu wa yurad illa sahib hadzal qabr. Kata beliau rahimahullah, semua ucapan bisa diterima dan bisa ditolak kecuali ucapan yang datang dari pemilik makam ini. Kemudian beliau berisyarat ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha yang ada di Masjid Nabawi. Kecuali pemilik makam ini yang dimaksud adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menjamin bahwa apa yang beliau sampaikan adalah wahyu, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah firmankan di surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, tidak lain apa yang beliau sampaikan adalah wahyu yang diberikan oleh Allah. Suatu ketika sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau adalah salah satu di antara sahabat yang diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencatat hadis. Hingga suatu ketika ada orang yang berkomentar kepada sahabat Abdullah bin Amr, "Taktubu kulla syai'in min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waqad yakunu yaqdab wa yajhar wa yaskhab wa syai'. Apakah kau menulis semua yang keluar dari Rasulullah SAW? Apakah kau menulis semua yang keluar dari Muhammad? Padahal bisa jadi dia marah, bisa jadi dia emosi, bisa jadi dia melakukan A, B, C dan seterusnya. Sehingga mungkin apa yang keluar dari lisan Nabi SAW tidak semuanya wahyu. Akhirnya sahabat Abdullah bin Amr bin As melaporkan hal ini kepada Rasulullah SAW. Kemudian apa kata Nabi SAW? Beliau menyampaikan, "Uktub ya Abdullah, fawalladhi nafsi biyadi, ma kharaja min hadaini syafatain illa al-haqq." Tulis wahai Abdullah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada satupun yang keluar, tidak ada satupun kalimat yang keluar dari dua lisan ini kecuali kebenaran. Sebab apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dibimbing oleh Allah sehingga beliau maksum untuk mengucapkan sesuatu yang keluar dari standar kebenaran. Demikianlah manusia yang lisannya merupakan wahyu. Itulah Nabi SAW. Sehingga sahabat Abdullah bin Amr bin As mencatat dan mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW. Dan kumpulan catatan itu dinamakan dengan Sahifah As-Sadiqah. Sahifah As-Sadiqah. Yang konon menurut sebagian ulama bahwa Sahifah As-Sadiqah ini ditemukan oleh Syuaib, cucu beliau. Yang oleh Syuaib dibacakan kepada Amr yang merupakan putra dari beliau. Sehingga ada riwayat an Amr bin Syuaib an abihi an jaddi. Dari Amr bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya.
Dan yang dimaksud kakeknya di sini adalah kakeknya Syuaib, yaitu sahabat Abdullah bin Amr bin As. Syuaib membaca buku itu dan kemudian disampaikan kepada Amr, yang diistilahkan dengan meriwayatkan hadis wijadah, meriwayatkan hadis secara wijadah. Wijadah artinya menemukan kitab yang ditulis oleh ulama tertentu atau tokoh tertentu, meskipun dia tidak ketemu dengan penulisnya. Baik. Nah, berdasarkan hal ini, maka syariat sangat menjaga keotentikan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Dan apa yang keluar dari beliau itu dua. Yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah hadis. Seperti yang kita pahami. Kita ulang di sini, yang bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada dua. Pertama, Al-Quran. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjamin Al-Quran sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Di sini ada jaminan otentik. Jaminan otentik itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala tegaskan dalam firman-Nya, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Ada di surat Al-Hijr ayat yang ke-9. Ada di Quran surat Al-Hijr ayat yang ke-9. Baik. Maka usaha apapun yang dilakukan oleh manusia untuk nambahi Quran, ngubah isinya, ngurangi, gak bakalan berhasil. Sebab Allah yang menjaganya. Di masa silam, mungkin teknologi tidak sebagaimana di zaman sekarang, di mana orang bisa mencocokkan sebuah teks dengan software atau dengan program tertentu. Sehingga ketika orang menyalin Quran, sangat mungkin di situ dilakukan penyimpangan. Tapi Masya Allah, meskipun kitab-kitab yang lain berpeluang salah dalam penyalinan, tapi Al-Quran tidak ada peluang salah dalam penyalinan. Allah yang menjaganya. Kita tahu bahwasanya kitab-kitab para ulama itu kan sering ada misalnya manuskrip versi A, manuskrip versi B, manuskrip versi C. Dan kadang di masing-masing manuskrip itu ada yang berbeda. Sehingga di manuskrip versi A disebutkan seperti ini. Di manuskrip versi B disebutkan seperti ini. Itu kitab selain Al-Quran. Dan itu ma'ruf. Makanya ada kajian manuskrip. Ada kajian manuskrip. Sehingga di perpustakaan Leiden, Belanda misalnya. Manuskripnya versi A. Di perpustakaan mana lagi di Mesir. Manuskrip versi B. Di perpustakaan di mana misalnya di Suriah. Manuskrip versi C. Nah kemudian ketika dicocokkan kadang berbeda. Tapi perbedaannya hanya pada huruf atau perbedaan pada teks. Lalu kemudian dicari mana kira-kira yang paling mendekati. Dan kajian manuskrip ini ma'ruf di kalangan para mahasiswa, terutama mereka yang melakukan penelitian terhadap tahqiq buku-buku para ulama. Baik. Namun Al-Quran tidak mengalami itu. Kenapa? Allah yang jaga. Allah yang jaga. Sehingga Al-Quran selalu terjamin otentik. Disinilah bagian dari mukjizat Al-Quran. Bagian dari mukjizat Al-Quran. Di mana kitab ini tidak bisa ditiru. Sehingga orang membuat Quran palsu nggak bisa. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjamin kitab ini tidak bisa ditiru. Konon di zaman Al-Ma'mun, seorang khalifah dari Daulah Bani Abbasiyah, pernah satu ketika Al-Ma'mun rapat bersama beberapa orang. Tiba-tiba di situ ada entah forum rapat atau apa ya. Ada seorang pemuda, pakaiannya rapi, memakai imamah yang rapi, aromanya wangi, dia dandan dengan rapi. Kemudian Al-Ma'mun mengira ini bukan orang Islam. Maka ditanya sama Al-Ma'mun, Bani Israel? Iya. Lalu Al-Ma'mun menyampaikan, Aslim, masuklah kau ke dalam Islam.
nanti aku akan memberikan kepadamu hadiah sekian sekian sekian. Disebutkan beberapa hadiah yang besar. Tapi si pemuda Yahudi ini, dia menyampaikan, hadza dini wa dinu abi. Ini agamaku dan agama bapakku. Jangan kau ganggu. Baik. Kemudian berpisahlah Al-Ma'mun dengan si lelaki Yahudi ini. Setahun berikutnya, Al-Ma'mun ketemu dengan lelaki ini. Tapi kali ini dia sudah masuk Islam. Ada perubahan dalam diri lelaki ini. Kemudian disapa oleh Al-Ma'mun. Kau kan Yahudi yang setahun dulu kita pernah ketemu. Iya. Terus sekarang kenapa kau ada perubahan? Sudah masuk Islam. Iya, saya sudah masuk Islam. Apa yang menyebabkan kamu masuk Islam? Akhirnya si Yahudi ini bercerita. Dia menyampaikan seperti ini. Setelah saya berpisah dengan Tuhan, saya melakukan eksperimen terhadap 3 kitab suci. Taurat, Injil, dan Al-Quran. Tulisanku bagus. Sehingga orang mau membelinya. Dan di masa itu kan tidak ada fotokopi seperti kita ya. Tidak ada alat untuk menggandakan sesuatu kecuali dengan nyalin pakai tangan. Sehingga dulu ada orang yang pekerjaannya sebagai tukang nyalin, nasakh. Dia sebagai tukang nasakh. Lalu dia menulis Taurat sebanyak 3 lembar. Di situ dia tambah-tambahi, dia kurang-kurangi, dia ubah isi Taurat yang ma'ruf, yang tersebar di kalangan masyarakat Yahudi ketika itu. Dia tulis ulang tapi ditambahi, dikurangi. Lalu dia bawa ke sinagog. Ternyata dibeli oleh orang Yahudi. Kemudian dia melakukan eksperimen terhadap Injil. Dia tulis Injil 3 lembar. Dia tambah-tambahi, dia kurang-kurangi, dia ubah isi-isinya. Dah. Lalu dia bawa ke gereja dan dibeli sama orang Nasrani. Baik. Kemudian eksperimen yang ketiga, dia lakukan yang sama terhadap Al-Quran. Dia tulis mungkin beberapa ayat karena cuma 3 lembar ya. Tidak sampai satu utuh, satu mushaf. Dia tambahi, dia kurangi, dia ubah-ubah isinya. Dah. Tapi dibuat rapi. Jadi tulisannya bagus. Lalu dia serahkan ke percetakan Al-Quran. Setelah diterima, dibaca sebentar, dibuang. Kemudian si pemuda ini mengatakan, sejak saat itu saya tahu dan saya yakin. Hanya Al-Quran kitab satu-satunya yang otentik. Sedangkan kitab yang lain, penghuni sinagog saja, penghuni gereja, alias mereka adalah tokoh agama ketika itu, gak ngerti isinya. Maka saat dipalsukan, mereka gak merasa kalau isinya sudah dipalsukan. Padahal ini bukan dijual ke orang awamnya Yahudi, tapi ke sinagog, ke gereja, dan yang beli orang yang ada di situ. Ya mungkin bahasa kita, kalau gak marbotnya masjid, ya santri yang tinggal di situ. Itu saja gak ngerti isinya. Sehingga saat kitabnya dipalsukan, dia gak tahu bagian mana yang dipalsukan. Tapi percetakan Quran ngerti. Ini palsu, dibuang. Masya Allah. Kemudian dia masuk Islam. Baik. Dan itulah sekali lagi mukjizat Al-Quran. Makanya kalaupun Anda mendengar berita Al-Quran dipalsukan di sini, biarin aja. Pasti hilang itu. Pasti hilang. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan kitab ini dipalsukan. Nah, kemudian yang kedua, yang keluar dari Nabi SAW adalah hadis. Biar seimbang kita tulis al-hadis. Dan untuk al-hadis ini tidak ada jaminan otentik. Tidak ada jaminan otentik. Nah, karena itu al-hadis bukan mukjizat. Bukan mukjizat. Teks hadis bukan mukjizat. Saya tulis ini. Teks hadis bukan mukjizat. Sehingga karena bukan mukjizat, manusia bisa membuatnya. Bisa membuat hadis palsu. Al-Quran karena mukjizat, maka orang gak bisa membuat Quran palsu. Tapi hadis karena bukan mukjizat, mungkin gak orang membuat hadis tiruan? Mungkin. Dan banyak. Sehingga ada banyak sekali hadis-hadis palsu, hadis-hadis maudhu, yang jumlahnya selalu berkembang. Dan mungkin bisa kita katakan, hadis palsu masa silam tidak sebanyak hadis palsu zaman sekarang. Sekarang ada banyak hadis palsu yang tidak ada di masa silam karena orang bikin.
Dan banyak sekali orang yang bikin hadis seperti itu. Tayyib. Maka untuk hadis tidak ada jaminan yang otentik. Baik hadis nabawi maupun hadis qudsi. Baik hadis nabawi maupun hadis qudsi. Dua-duanya tidak ada jaminan otentik dari Allah Subhanahu wa taala. Pak, hadis qudsi kan datang dari Allah, semuanya datang dari Allah. Cuman redaksi hadis qudsi itu bukan redaksi Quran. Sehingga hadis qudsi, membaca hadis qudsi tidak mendapatkan pahala per huruf sebagaimana membaca Al-Quran. Kalau kita baca Quran, satu huruf mendapatkan pahala 10 kali. Kalau hadis qudsi tidak mendapatkan pahala seperti itu, meskipun dapat pahala mempelajarinya. Nah, sehingga statusnya berbeda sebab redaksinya tidak seperti redaksi Al-Quran. Maka bisa nggak hadis qudsi dipalsukan? Mungkin. Dan banyak sekali hadis qudsi yang palsu, buatan orang. Karena orang mengklaim bisa. Sehingga yang dimaksud hadis palsu di situ adalah orang membuat, kemudian dia mengklaim ini hadis. Padahal aslinya itu bukan hadis. Baik. Dan seperti itulah kondisi yang ada di masyarakat kita. Karena hadis itu bukan mukjizat Nabi SAW. Dan oleh sebab itu, berkaitan dengan hal ini, peringatan yang diberikan oleh Nabi SAW sangat keras. Ada peringatan keras. Peringatan keras tentang apa? Dusta atas nama Nabi SAW. Dusta atas nama Nabi. Dusta atas nama Nabi SAW, dosa yang sangat besar. Ada peringatan keras karena dia dosa besar. Kenapa beliau sebut sebagai dosa besar? Apa ancamannya? Kita lihat hadis berikut. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Hadisnya riwayat Bukhari. Beliau mengatakan, Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Nabi SAW bersabda, Inna kadhiban alayya laisa ka kadhibin ala ahad. Berdusta atas namaku tidak sama sebagaimana berdusta atas nama orang lain. Man kadzaba alayya muta'ammidan. Barang siapa yang berdusta atas namaku muta'ammidan dengan sengaja. Falyatabawwa maq'adahu minan nar, siapkan tempatnya di neraka. Sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, man niha alaihi yu'adzabu bima niha alaihi. Barang siapa yang meratapi mayat sehingga dia merusak dirinya, maka dia akan diadab seperti cara dia merusak dirinya. Baik. Kepentingan kita adalah bagian awal hadis, di mana Nabi SAW mengatakan, Inna kadziban alayya laisa ka kadzibin ala ahad. Berdusta atas namaku statusnya tidak sama sebagaimana berdusta atas nama orang lain. Karena kita menimbangnya seperti, coba kita lihat seperti ini ya. Bahwa kualitas dusta itu bertingkat. Begini ya. Kualitas dusta itu bertingkat. Bertingkat tergantung dari pengaruhnya. Tergantung dari pengaruhnya. Begini. Sudah? Sekarang coba saya urutkan ya. Di sini dusta atas nama Nabi. Dusta atas nama presiden. Dusta atas nama siapa lagi? Misalnya bupati. Dusta atas nama Pak Dukuh misalnya. Dusta atas nama Pak Ijo. Terakhir. Baik. Sekarang coba lihat ya. Di sini adalah kira-kira lembar pengaruhnya seperti apa. Orang kalau dusta atas nama Nabi, maka pengaruhnya adalah semua penganut agama, semua muslim. Lintas dunia, lintas negara. Yang kena pengaruh siapa saja Pak? Yang ada di Indonesia, yang ada di Saudi, yang ada di India, yang ada di Pakistan, bahkan sampai Eropa. Semua yang muslim punya pengaruhnya, kena pengaruhnya. Ketika orang itu berdusta atas nama Nabi SAW. Maka pengaruhnya kelas dunia apabila dustanya atas nama agama. Sehingga dusta atas nama Nabi SAW sama dengan dusta atas nama agama. Dan itu pengaruhnya kelas dunia. Di sini ada,
Di Jawa ada, di Kalimantan ada, di Papua ada, di Sulawesi ada, di Sumatera ada, di pulau ya. Ini kelas pulau ya. Lalu ke luar negeri, Malaysia, Singapura, Brunei, nanti ke barat terus. Demikian pengaruh dusta atas nama agama. Ya? Dusta atas nama presiden. Misalnya orang membuat pengumuman atas nama presiden, ya, lewat media sosial disebarkan di mana-mana. Kira-kira pengaruhnya seberapa? Satu negara atau sesama warga atau WNI. Mungkin ada WNI di luar negeri dan seterusnya. Baik. Dusta atas nama bupati, pengaruhnya sekabupaten. Sekabupaten. Itu pun kalau bisa ngasih pengaruh ya. Dusta atas nama Pak Duko, ya cuman se-RW aja. Kalau atas nama Pak Ijo, ya siapa yang mau percaya? Tadi Pak Ijo bilang gini. Pak Ijo orang biasa. Misalnya beliau seorang misalnya peternak atau petani. Pak Ijo tadi bilang seperti ini. Pengaruhnya paling berapa? Cuman 1 atau 2 orang. Maka semakin luas pengaruh kedustaan itu, semakin besar nilai dosanya. Sehingga ketika dusta itu sampai tersebar di seluruh ufuk karena atas nama agama ya, maka nyebar di mana-mana, mempengaruhi aktivitas hamba. Maka dusta seperti ini dosanya lebih besar. Sehingga kalau ada orang yang menyampaikan, siapa yang beramal A maka nanti dapat X, Y, Z, keutamaan-keutamaan tertentu. Padahal itu dusta. Nabi SAW tidak pernah menyampaikan itu. Akhirnya orang mengamalkan seperti yang tadi disarankan. Sementara amalan itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka praktek ini nanti pengaruhnya tidak hanya yang ada di lingkungan, tapi juga terus. Dia bahkan sampai ke luar negeri. Akhirnya orang beramal dengan motivasi bohong atas nama Nabi SAW. Apa nggak bahaya? Nggak bahaya tak? Jadi itulah contohnya bagaimana pengaruh dusta atas nama Nabi SAW. Baik. Dan ahlu sunnah terdepan dalam masalah keautentikan hadis. Sekarang Anda bisa bandingkan ya. Antara mereka yang punya hobi cerita. Tapi Masya Allah, kalau saya nonton tuh kadang kasihan jamaahnya. Ini orang bercerita tentang Rasulullah SAW. Menyampaikan misalnya, kadang yang paling parah itu dialog Nabi dengan malaikat itu ya. Tiba-tiba datang malaikat Israel. Lalu terjadi dialog. Malaikat ini, malaikat itu. Masya Allah. Ini orang bicara gaib. Sampai nyebut malaikat. Tapi tanpa dalil. Dan itu bisa berbahaya. Akhirnya mengubah keyakinan orang. Mempengaruhi ideologi seseorang. Kalau nggak pakai dalil, tanggung jawabnya berat. Saya kadang nonton misalnya di-share di grup umum ya. Kisah tentang pernikahan Fatimah. Kisah tentang wafatnya Nabi SAW. Cerita tentang ini, cerita ini. Itu ngawurnya banyak sekali. Ya memang kayak enak didengar. Seperti hiburan. Seperti yang bicara itu bisa menceritakan layaknya film sandiwara. Kalau bukan film ya, radio dulu ya. Sandiwara radio. Saur sepuh. Kayak dulu ya. Jadi dialog bisa dia buat dengan bagus. Bahkan kadang diwayangkan coba. Pakai wayang. Sejarah ini pakai wayang. Nah itu kan bohongnya banyak. Kalau orang cerita fiktif, mending. Tapi ini cerita yang real tapi difiktifkan. Akhirnya banyak sekali tambahan. Kadang kita kasihan sama jamaahnya. Muncullah keyakinan-keyakinan yang sama sekali tidak pernah mereka diajarkan dalam dalil. Nah, karena itu berdusta atas nama Nabi SAW dosa besar sebab pengaruhnya besar. Semakin luas pengaruh sebuah kedustaan, maka semakin besar nilai dosanya. Nah, kemudian berkaitan dengan hadis palsu. Di situ ada 2 hal yang perlu dibedakan ya. Bedakan antara 1 membuat, yang kedua menyebarkan. Bedakan antara membuat hadis palsu dengan menyebarkan hadis palsu. 2 hal yang berbeda.
Bedanya di mana, Pak? Kalau ini ya dia yang membuat pertama, orang pertama yang menyusun redaksinya. Udah. Kemudian kalau ini hanya broadcast. Dia sebarin kemana-mana, hanya publish. Tapi keduanya dilarang. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih. Beliau bersabda seperti ini. Hadis riwayat Muslim dalam Muqaddimah. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Man haddatsa anni haditsan wa huwa yura annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzibain. Barang siapa yang menyampaikan hadis dariku, satu hadis dariku, dan wa huwa yura, dan dia menyangka itu adalah dusta, fa huwa ahadul kadzibain, maka dia salah satu dari pendusta. Hadis riwayat Muslim dalam muqaddimahnya, kemudian At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan yang lainnya. Baik. Ini ancaman bagi orang yang menyebarkan. Sehingga di sini menyebarkan hadis yang tidak jelas validitasnya, apakah valid atau tidak. Ini hukumnya termasuk kedustaan, dinilai pendusta. Nabi SAW menyebut sebagai pendusta. Man haddatsa anni bihaditsin yura annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzibain. Siapa yang menyampaikan hadis dariku, satu hadis, dan dia menyangka itu dusta, maka dia dinilai sebagai pendusta. Dan sekarang seperti itu, kadang orang gak pakai mikir. Maka mohon jadikan sebagai perhatian, kalau Anda mendapatkan broadcast sebuah hadis yang Anda gak tahu itu sahih atau tidak, mohon ditanyakan dulu kepada orang yang ahli di bidang itu. Pak Ustadz, saya dapat hadis kayak gini, benar gak? Kalau benar mau saya sebarin, kalau enggak, ya, tak buang aja. Baik Pak, saya pelajari dulu. Kemudian Ustadz berusaha untuk menilai hadis ini berdasarkan kemampuannya. Lalu beliau taklid sama sebagian ulama. Pak, dari hasil pencarian kami, hadis Bapak ini dinilai dhaif oleh A, B, C, D. Dinilai sahih oleh A, B. Dinilai dhaif oleh ini. Dinilai sahih oleh ini. Yang menilai dhaif lebih banyak. Maka di saat itu dia akan kemudian lebih waspada. Kira-kira ini layak disebarkan atau tidak. Karena menyebarkan hadis tidak jelas validitasnya, dinilai pendusta. Karena itu Nabi SAW ingatkan, tidak semua yang kita dengar harus kita ceritakan. Beliau mengatakan, kafa bil mar'i kadziban ayuhadditsa bikulli ma sami. Diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, kafa bil mar'i kadziban ayuhadditsa bikulli ma sami'a. Cukuplah orang itu disebut pendusta kalau dia menceritakan semua yang dia dengar. Kayak radio aja. Sinyal masuk, corong keluar. Sinyal masuk, corong keluar. Kayak toa. Disebut oleh Nabi SAW. Kalau ada orang punya karakter seperti ini, maka cukuplah dia itu pendusta. Krungu apa, ceritakno. Krungu apa, ceritakno. Setiap dengar apa, dia langsung ceritakan. Padahal belum tentu itu benar. Sehingga Islam mengajarkan agar mendapatkan berita apapun untuk tasabbut. Itu berita, apalagi sabda Nabi SAW. Dan hadis ini riwayat Muslim dalam muqaddimah sahihnya. Wallahu a'lam. Baik. Nah, dari sinilah kita bisa lihat bahwa kenapa berinteraksi dengan hadis Nabi SAW perlu berhati-hati agar jangan sampai ada kedustaan, karena pengaruh kedustaan itu kalau diterima oleh masyarakat sangat luas. Banyak orang yang teracuni dengan pemikiran menyimpang gara-gara hadis palsu. Selanjutnya, apa saja tingkatan hadis? Tingkatan hadis dhaif. Dhaif itu artinya lemah ya. Yang pertama adalah tingkatan dhaif. Tingkatan hadis dhaif. Kemudian di bawahnya dhaif jiddan. Dhaif sekali. Lalu di bawahnya ada palsu atau maudhu.
Kemudian ada hadis la aslalahu. La aslalahu. La aslalahu itu sama dengan mau dicari di kitab manapun tidak nemu. Dicari di kitab hadis manapun tidak nemu. Sumbernya ada di mana? Tidak tahu. Mau dicari di sini tidak nemu. Dan hampir di semua kitab hadis nggak nemu. Itu namanya la aslalahu. Jadi paling parah dia. Baik. Sehingga hadis palsu masuk dalam kategori hadis dhaif. Dan posisi hadis itu palsu apabila perawinya orang yang pernah membuat kedustaan atas nama Nabi SAW. Tercatat dia itu pernah berdusta atas nama Nabi SAW. Maka hadisnya palsu. Wallahu a'lam. Nah, kalau hadis dhaif dia tidak memenuhi standar hasan atau sahih sehingga masuk kategori dhaif. Selanjutnya, setelah kita memahami ini, maka berikutnya kita akan membaca beberapa hadis dhaif. Beberapa hadis dhaif seputar Ramadan, puasa, terutama di bulan Ramadan. Dalam setiap aktivitas dan bulan-bulan istimewa terkadang diiringi dengan keberadaan hadis-hadis dhaif ini. Sekarang kita fokus pada Ramadan, seperti apa Ramadan. Namun sebelumnya kita break dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Apa saja hadis Nabi SAW atau apa saja hadis yang bermasalah ketika bulan Ramadan. Jadi nanti tingkatannya tidak satu ya. Yang paling parah adalah penyebutan la aslalahu. Di atasnya palsu, maudhu. Kemudian ada dhaif sekali, ada minimal dhaif. Nah ini yang dhaif paling ringan. Baik. Kita akan coba baca. Ada satu artikel yang menyebutkan tentang beberapa hadis bermasalah terkait bulan Ramadan. Pertama ini. Hadis sumu tasihhu. Berpuasalah kalian agar kalian sehat. Nah, meskipun secara makna benar, tapi ini statusnya hadis dhaif. Didhaifkan oleh Al-Iraqi, Al-Munawi, Al-Uqaili, dan Al-Albani. Wa qala anhu As-Saghani wal Fatani wasy-Syaukani haditsun maudhu'. Sementara menurut As-Saghani, Al-Fatani, Asy-Syaukani, hadis ini palsu. Nah, kemudian tadi disampaikan bahwa itu hadis dhaif kok maknanya benar. Gimana sih? Anda bedakan dua hal berikut ini. Terkadang ada hadis dhaif, tapi secara makna benar. Berbicara tentang penilaian hadis, penilaian hadis itu berkaitan dengan validitas kepada Nabi SAW. Apakah itu valid kepada Nabi SAW? Baik, ketika itu tidak valid, maka berarti bukan sabda Nabi SAW. Dan yang kedua adalah informasi. Saya hapus saja ini. Yang kedua adalah informasi. Penilaian informasi. Penilaian informasi atau keterangan ini bisa bernilai benar, bisa bernilai salah. Bernilai benar jika sesuai realita atau sesuai penelitian ilmiah. Misalnya terbukti secara teori ilmiah. Sedangkan salah kebalikannya berarti tidak sesuai realita atau tidak sesuai dengan penelitian ilmiah. Kurang lebih seperti ini batasannya. Udah? Tapi kalau menilai dhaif dan tidak, itu kaitannya dengan apakah itu valid sampai Nabi SAW atau tidak. Kalau saya menyampaikan seperti ini. Studio ANB channel ada di Sleman, Yogyakarta. Kalimat ini salah atau benar? Benar. Ya memang realitanya demikian. Studio ANB channel ada di Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Tapi kalau saya mengatakan Nabi SAW bersabda, besok akan ada studio ANB channel di Sleman, Yogyakarta. Ya ini jelas ngapusi. Nabi SAW nggak pernah bersabda seperti itu kok. Kamu ngomong kayak gitu.
Kalau tapi kan studio NP Channel benar ada di Sleman. Iya, benar studio itu ada di Sleman, Yogyakarta. Tapi itu bukan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami ya? Baik. Contoh yang lain. Terjadi banjir di Demak misalnya. Dan itu merupakan sejarah Selat Muria. Misalnya kan dikait-kaitkan nih dengan sejarah Selat Muria. Nanti katanya Muria akan terpisah dari Pulau Jawa sehingga ada selat antara Pulau Jawa dengan wilayah Muria. Baik. Itu teori. Itu teori. Andai misalnya betul-betul terjadi, dulu di sini daratan, sekarang jadi lautan. Sehingga terbentuklah selat. Terpisah antara pulau ini dengan pulau itu. Andai kan betul itu terjadi. Lalu orang mengaitkan, karena dulu Nabi SAW pernah bersabda, bahwa akan ada selat antara Jawa dengan Muria. Nah, itu bohong. Karena Nabi SAW tidak pernah mensabdakan demikian. Paham ya? Jadi ada informasi dan keterangan yang ini bisa dinilai benar dan salah, apakah sesuai realita atau sesuai dengan penelitian ilmiah. Dan yang kedua adalah menilai hadis Nabi SAW. Itu pembahasannya adalah apakah sampai valid kepada Rasulullah SAW. Kalau valid sampai Nabi SAW, maka dinilai sahih dan sebaliknya. Wallahu alam. Semoga bisa dipahami. Jadi di sini barangkali kita tulis ya, bedakan. Maka bisa saja ada sebuah informasi yang benar, tapi bukan sabda Nabi SAW. Karena Nabi SAW tidak menceritakan semua realita. Baik, kembali ke tadi. Beberapa hadis bermasalah terkait Ramadan atau puasa ya. Yang pertama adalah kalimat puasalah biar sehat. Mungkin secara makna kalimat ini benar. Jadi teks ini sesuai realita. Para dokter mengatakan dengan berpuasa orang itu makin sehat. Entah bagaimana penjelasan mereka. Yang jelas para dokter misalnya sepakat bahwa dengan berpuasa orang akan jadi semakin sehat. Nah, kita tidak mengingkari akan hal itu. Namun kalau dikatakan Nabi SAW pernah bersabda seperti ini. Nah ini tidak benar, butuh bukti. Valid enggak? Apakah betul Nabi SAW pernah bersabda seperti itu? Kalau enggak valid, jangan katakan itu hadis Nabi SAW. Maka bisa kita sebut ini dusta atas nama Rasulullah SAW, atau hadis ini palsu, atau la aslalahu. Dan tadi sudah kita sebutkan ada yang menilai dhaif dan ada yang menilai palsu. Ini yang pertama. Sekarang kita akan lihat yang kedua. Hadis yang kedua. Hadis yang menyebutkan awwalu syahri Ramadan rahmatun wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Awal Ramadan itu rahmah. Tengah Ramadan itu maghfirah. Ujung Ramadan itu pembebasan neraka. Wah, ini terkenal sekali. Hampir para khotib sering sekali menyampaikan hadis seperti ini. Saya sejak SD sudah sering mendengar hadis ini kalau pas Ramadan. Sampai apal gitu ya. Ramadan 10 hari pertama itu rahmat, 10 hari yang tengah itu maghfirah, 10 hari yang terakhir ampunan dari neraka. Al-Uqaili dalam Ad-Du'afa Al-Kabir mengatakan, la aslalahu. Hadis la aslalahu. Nah, tadi kita sebutkan. Tidak ada referensi. Mau dicari di buku hadis apa? Tidak nemu. Dan kata Albani dalam Sahih Jami' hadis dhaif jiddan, dhaif sekali. Dan dalam silsilah ad-dhaifah beliau mengatakan hadis mungkar. Dan dikatakan oleh Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini hadis batil. Nah, sehingga mengatakan Ramadan, Nabi SAW bersabda, awal Ramadan itu rahmat, tengah Ramadan itu maghfirah, ujung Ramadan itu itqun minan nar. Ini hadis palsu. Rasulullah SAW tidak pernah mensabdakan demikian. Tayyib. Terus, bukankah bulan Ramadan itu memang penuh rahmat dan maghfirah? Betul. Tapi menyampaikan ini sebagai sabda Nabi SAW, nah itu bermasalah. Sehingga kita tulis di sini. Hadis bermasalah berikutnya adalah membagi Ramadan jadi 3. Membagi Ramadan jadi 3. Rahmat, maghfirah, dan pembebasan neraka. Pembebasan dari neraka. Terus yang benar gimana?
Seluruh Ramadan adalah rahmat, seluruh Ramadan adalah maghfirah, dan setiap malam ada pembebasan dari neraka. Kita lihat di lanjutan hadis. Ada hadis Nabi SAW dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza kana awwalu lailatin min syahr Ramadan." Malam pertama di bulan Ramadan, sufidati syayatin. Setan-setan dibelenggu. Kalau sudah masuk malam pertama, langsung setan dibelenggu. Wa maradatul jin, jin yang nakal. Pintu neraka ditutup dan tidak ada yang dibuka satupun. Pintu surga dibuka dan tidak pernah ditutup sekalipun. Wa yunadi munadin, lalu ada teriakan, ya, ada suara yang gaibnya. Ya baghiyal khairi akbil, wahai yang mau mencari kebaikan, akbil, segera semangatlah untuk mendapatkannya. Wa ya baghiya syarri aksir, dan yang mau melakukan jahat, hentikan. Lalu kata Nabi SAW, walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika kullu lailatin. Dan Allah memiliki beberapa orang yang akan dibebaskan dari neraka, dan itu terjadi setiap malam. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dinilai sahih oleh Syalbani. Nah, sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa keberadaan rahmat, maghfirah, dan itkun minan nar di bulan Ramadan itu tiap hari, bukan hanya dibagi 10 tadi ya, tapi tiap hari. Dan keyakinan orang ini muncul disebabkan karena hadis palsu seperti ini, atau hadis mungkar, hadis dhaif jiddan, kemudian menjadikan keyakinan pada dirinya. Dan dulu kita meyakini hal yang sama karena saking seringnya disampaikan dalam mimbar-mimbar ketika sholat taraweh, sehingga kita seperti terdoktrin bahwa bulan Ramadan itu sepertiga awal adalah rahmat, sepertiga tengah adalah maghfirah, sepertiga ujung adalah itkun minan nar. Sehingga Anda seperti bayi yang baru saja dilahirkan dari rahim sang ibu. Kemudian hadis berikutnya yang masyhur ya. Hadis ini. Hadis yang menyebutkan, "Lau ya'lamul ibad ma fi Ramadan, latamannat ummati ayyakuna Ramadanus sanata kullaha." Andaikan semua hamba itu mengetahui keistimewaan Ramadan, tentu seluruh umatku akan berharap agar Ramadan itu berlangsung selama 1 tahun penuh. Faqala rajulun, maka ada orang yang bertanya dari Bani Khuza'ah, haditsna bihi. Kemudian beliau bertanya, tolong ceritakan kepada kami tentang kenapa kok bisa demikian. Qala, kemudian Nabi SAW bersabda, innal jannata tazayyanu lil Ramadan min ra'sil hauli ilal haul. Sesungguhnya surga itu dihiasi untuk menyambut Ramadan setiap saat. Tahun ini dihiasi, tahun depan dihiasi lagi. Untuk menyambut Ramadan dari tahun ke tahun berikutnya. Hatta idza kana awalu yaumin min Ramadan habbat rihun min tahtil arsy fasaffaqat warakul jannah fayandurul hurul ain ila dzalika. Baik, kemudian ada cerita panjang berkaitan dengan itu, dan hadis ini kata Ibnul Jauzi maudhu, hadis palsu. Andaikan umatku tahu betapa besar nilai pahala Ramadan, tentu mereka akan mengharapkan setahun penuh isinya Ramadan. Wah, ceramahnya kayak gitu. Padahal itu berasal dari hadis palsu. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz, jazakallah khairan. Ada pertanyaan yang masuk. Bagaimana penggunaan hadis-hadis tersebut ketika membuat kita makin bersemangat? Karena ya memang kita dengarnya baru itu aja Ustaz. Dalam arti benar-benar baru pertama kali ngaji dan kita sehari-hari menggunakannya. Sehari-hari menggunakannya, contohnya apa? Ya itu tadi tentang puasa bikin kita sehat gitu. Membuat kita makin bersemangat karena kita taunya memang puasa bikin kita sehat gitu. Jujur aja ada tetangga saya juga bilang ketika waktu saya bertanya, ibu kok sering berpuasa? Iya, saya jadi merasa lebih sehat dengan berpuasa, jadi saya sering-sering puasa gitu. Iya. Ini mungkin bukan karena masalah hadis ya, tapi lebih kepada
Realitanya memang demikian. Ada banyak orang yang dia sering-sering puasa karena nurunin berat badan. Ya, berpuasa sambil diet misalnya. Saya rasanya lebih ringan, badan saya lebih enak dengan berpuasa, akhirnya sering berpuasa. Nah, ini mungkin kajiannya di ranah hukum niat yang bercabang saat ibadah. Misalnya orang rajin sedekah biar utangnya cepat lunas, atau salat duha biar rezekinya lancar, atau apalagi orang rajin berpuasa biar memancarkan aura aura kewibawaan dan aneka niat yang nebeng ketika orang itu beribadah. Kesimpulannya adalah mana yang dominan. Kalau dia berpuasa niatnya untuk menjalankan amalan sunnah, misalnya Senin Kemis atau Daud, dan memang dia tekadnya saya ingin menjalankan amalan sunnah, maka insya Allah terhitung sebagai pelaksana amal sunnah. Walaupun di balik itu dia mungkin punya niat, biar nanti ya daripada di rumah nganggur nggak ngapa-ngapain, numpuk lemak, ya sudah tak puasa saja. Nah, kalau yang seperti ini jadinya dia berpuasa tapi niatnya tidak untuk Allah. Karena tidak untuk Allah, maka bisa jadi nggak ada pahalanya meskipun sah sebagai puasa sunnah. Wallahu alam. Baik, bisa dipahami insyaallah. Mohon maaf lupa buka mic. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan selanjutnya, ini berkenaan dengan sholat tarawih Ustaz. Semalam saya memilih sholat tarawih itu dekat masjid yang dekat rumah, karena perjalanan sudah dekat waktu Isya. Dan ketika imam sholat tarawih mimpin sholat 11 rakaat itu, caranya 4, 1 salam, 4, 1 salam, lalu witirnya 3 rakaat dengan 1 salam, masing-masing semuanya dengan 1 tasyahud. Apakah ini ada dalilnya Ustaz? Soalnya saya baru pertama kali mengikuti tata cara sholat yang seperti itu. Khawatirnya hadis palsu juga mungkin Ustaz. Baik, kelihatannya ada ya di YouTube punya kita. Nah, baik. Mungkin nanti kami sarankan buka ini. Kita share di sini. Nah, Anda kami sarankan buka ini. Hukum Tarawih 443. Ini video 4 bulan yang lalu. Nah, nanti barangkali bisa lihat video ini. Insya Allah ada penjelasannya. Yang kesimpulannya, sebagian di antara ulama ada yang menilai Tarawih 443 itu nggak boleh. Bahkan bisa sampai pada tingkatan batal. Karena Nabi SAW mengatakan sholatul laili mathna mathna. Sholat malam itu 2 salam 2 salam. Bukan 4 salam 4 salam. Sehingga sebagian ulama menilai sholat tarawih 4-4 itu tidak boleh. Harusnya 2-2. Nanti bisa Anda tonton di sini hukum tarawih 443 di ANB Channel. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan selanjutnya, biasanya kan yang dikasih tahu hadis dhaif itu susah sekali jika dikasih tahu bahwa itu tuh dhaif. Apakah bila kita sudah kasih tahu, memberitahu, tidak didengar, lalu kita mengabaikannya, apakah kita tuh masuk dosa? Kita mengabaikannya karena biar tidak terjadi perdebatan yang gak jelas. Nah, di posisi ketika kita sudah menyampaikan kebenaran tapi dia tidak mau nerima, ya urusan pribadi yang tidak mau nerima. Karena kita tidak bisa memaksa orang lain. Sehingga dalam posisi dia sudah menerima keterangan itu, tapi dia nggak mau nerima, ya urusan dia. Kita sudah menyampaikan yang penting. Insya Allah tidak masalah jika Anda sudah menyampaikan, sementara dia tidak ada perubahan. Karena kita tidak dihisap dengan kesalahan dan amal orang lain. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana dulu cara Rasulullah SAW mengajarkan sejak dini puasa kepada anak-anak? Mengingat modelan hadis kita nih ada tradisi puasa setengah hari atau poso beduk bagi anak-anak. Apakah diperbolehkan menggunakan metode seperti ini? Atau memang ada cara bagaimana mengenalkan puasa kepada anak-anak? Baik, mungkin praktek yang bisa kita lihat adalah prakteknya sahabat. Pada waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangkap seorang maling. Maling itu gak puasa pas Ramadan. Lalu oleh Ibnu Umar
oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin waktu itu. Malah ini dimarahi. Kenapa kamu nggak puasa? Anak-anak di tempat kami semuanya puasa. Kamu yang sudah gede malah nggak puasa. Sehingga dulu para sahabat, anak-anak di zaman mereka itu dilatih untuk berpuasa sejak dini. Nah terus bagaimana bentuk latihan berpuasa sejak dini? Di zaman Nabi SAW, puasa pertama yang diwajibkan adalah puasa tanggal 10 Muharram atau yang disebut dengan puasa Asyura. Pada waktu datang kewajiban puasa Asyura, orang yang tahu nggak banyak. Lalu Nabi SAW memberikan pengumuman siang hari, mungkin sekitar waktu duha. Barang siapa yang belum sarapan selanjutkan puasa, siapa yang sudah sarapan, maka hendaknya dia qadha besok. Nah, kemudian dikatakan oleh para sahabat, maka kami membuatkan boneka-bonekaan untuk dikasihkan ke anak-anak kecil karena mereka nangis minta makan, nangis lapar minta makan. Maka dikasih mainan. Dulu seperti itu. Nah, dari sini kita bisa tiru, Anda sah-sah saja memberikan hadiah, mainan atau apapun kepada anak-anak ketika mereka sedang latihan puasa. Nah, kemudian boleh nggak Pak latihan puasa itu setahap atau dibuat bertahap? Misalnya beduk dulu, bermeduk nanti ngasar, puasa sampai beduk sampai zuhur, nanti puasa sampai asar. Apakah boleh seperti itu? Untuk tahap latihan insya Allah tidak masalah. Sehingga kita perkenalkan mereka dengan syariat puasa ini. Anak kita kasih makan sarapan misalnya ya. Jam 8 mereka sarapan. Terus kita doktrin. Daya lanjut puasa ya. Jam 12 dia makan lagi. Dia makan. Baik sekarang sudah makannya. Lanjut puasa ya. Lanjut puasa. Maghrib dia makan bareng yang lain. Terus ikut berdoa. Merasa dia berpuasa. Padahal aslinya dia makan di ritme-ritme tadi. Namun insya Allah tidak masalah dalam rangka untuk latihan. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Bapak Ibu jika ada ingin pertanyaan secara langsung yang disampaikan, kami persilakan. Alhamdulillah Ustadz tidak ada daftar pertanyaan lagi dan tidak ada yang ingin bertanya secara langsung. Bisa kita sudahi kajian kita pada siang hari ini. Baik, apa yang kita sampaikan ini semoga bermanfaat. Dan ada satu materi terakhir yang tadi sempat kelupaan, kemudian saya teringat di sesi tanya jawab ya. Barangkali ini penting biar nambah catatan. Tentang bolehkah hadis dhaif digunakan untuk amalan sunnah, untuk fadail a'mal. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menetapkan beberapa syarat bolehnya beramal dengan hadis dhaif. Hukum beramal dengan hadis dhaif. Yang pertama, ayyakuna dha'fu ghaira syadidin. Tingkat kelemahannya tidak parah. Kalau sampai palsu, udah itu parah itu. Bahkan jangankan palsu, dhaif jiddan saja sudah parah. Fala ya'mal bihaditsin infarada bihi ahadun minal kadzdzabin awil mutahimmin bil kadzib. Maka kita tidak boleh beramal dengan orang yang tertuduh berdusta atau dia memang pendusta. Au man fahusha ghalatuhu, atau orang yang terlalu sering salah ketika menyampaikan hadis. Yang kedua, ayan dari tahta aslin ma'mulin bihi. Ada hadis sahih yang jadi dasarnya. Misal salat duha itu kan berdasarkan hadis sahih, riwayat Muslim dan yang lainnya. Kemudian ada hadis buatan orang, palsu misalnya, atau dhaif. Barang siapa yang salat duha 4 rakaat maka akan dapat sekian. Andai kan nggak ada hadis itu, orang salat duha 4 rakaat boleh nggak? Boleh. Sebab salat duha termasuk disyariatkan untuk siapapun. Maka dalam posisi ini, ketika orang melakukan salat duha 4 rakaat atas landasan hadis sahih, insya Allah sah sebagai salat duha. Itu yang dimaksud hadis dhaif tadi, yang menyebutkan keutamaan dia punya underlying hadis sahih. Yang ketiga, alla ya'taqida indal amali bihi subutahu bal ya'taqidul ihtiyat. Dia tidak boleh punya keyakinan waktu mengamalkan hadis itu adalah karena hadis ini sahih dari Nabi SAW. Namun yang boleh adalah dia meyakini dengan sistem kehati-hatian. Ya, saya mengamalkan ini tujuannya hanya untuk hati-hati. Bukan dalam rangka untuk meyakini kalau itu sunnah Nabi SAW. Sebab itu bukan sabda Nabi SAW.
Wallahu taala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.